buat kita tentunya banyak juga kemudahan-kemudahan lain selalu juga di bisnis ataupun di perjalanan karir teman-teman. Oke, sekalian ya, karena webinar pada siang hari ini kita akan membahas branding itu boleh keren, tapi jangan sampai bikin bisnis itu boncos. Mungkin teman-teman pasti udah familiar ya sama yang namanya branding gitu. Tapi gimana sih kayak branding itu apakah hanya sekedar kita bikin logo atau color palette, color warna, atau hanya sekedar kalau misalnya kita posting di sosial media atau kita nge-ads gitu. Kita akan bahas itu lebih spesifik karena ada narasumber-narasumber kece di sini yang akan membantu teman-teman untuk sharing gitu. Nanti kita akan diskusi bareng. Sebelumnya kita akan mulai, pastikan ya audio sama koneksinya teman-teman itu stabil. Pastikan juga nih audionya tuh off dulu ya. Nanti akan ada sesi Q&A, nanti teman-teman di sesi itu bisa menyalakan audio untuk langsung sharing session bareng sama narasumber-narasumber kece kita. Lalu selanjutnya aku mau mengingatkan juga nih kalau ada benefit. Nah, benefitnya itu ada soft copy materi, e-certificate, saldo e-wallet bagi peserta teraktif, dan juga ada voucher diskon 37% berlangganan Kledo. Nah, ini berlaku bagi teman-teman yang sudah mengisi 3 form, yaitu form pendaftaran, presensi, dan juga feedback. Oke, nggak usah berlama-lama. Aku akan memperkenalkan dua narasumber kece kita. Yang pertama ada Kak Yusa Arif. Beliau adalah founder Canting Kreatif Digital Agency. Nah, Kak Yusa ini akan membahas topik kapan sih brand itu perlu branding yang serius. Yang kedua ini ada Kak Citra Amelia. Dia adalah senior konsultan Kledo yang nantinya akan membahas topik bagaimana sih cara menghitung budgeting branding yang masuk akal. Oke, sebelum masuk ke sesi diskusi, mari kita beri sambutan hangat untuk kedua narasumber kece kita. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Kita langsung masuk ke sesi pertama. Langsung aja ke sesi pemaparan materi dan kepada Kak Isa Karif selaku founder dari Canting Kreatif Digital Agency, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Kak. Oke, thank you sebelumnya Kak Tiara sudah introduce myself gitu ya. Terus juga terima kasih tim Kledo yang udah ngundang saya buat hari ini berbagi ke teman-teman semua ya. Nah, senang banget hari ini kita akan belajar banyak tentang branding khususnya buat UMKM. Nah, sebelumnya mungkin saya izin untuk share screen-nya ya karena materinya ada di sini. Oke. Sip, apakah terlihat dengan jelas, teman-teman? Kalau terlihat mungkin boleh kasih emojinya. Alright, sip. Kalau gitu kita mulai. Nah, mungkin sebelum saya ke materi, saya pengen kita kenalan dulu kali ya. Karena katanya kan nggak kenal, nggak sayang gitu. Nah, sebelumnya perkenalin, nama saya Yusak Arif, ya. Oh Bisa iya, dipanggil Yusak atau mungkin kadang kalau teman-teman dekat gitu bisa panggil Ucak juga gitu. Wah, Nah, saya waduh. seorang kreatif planner, terus juga dulu kalau background profesional saya adalah di digital marketing strategist gitu. Nah, saat ini saya founding Canting Kreatif Digital Agency, yaitu agensi yang memang ngelayanin berbagai macam kebutuhan digital klien-klien kami, khususnya mungkin mulai dari UMKM, ada yang home industry juga, sampai ke korporasi gitu. Nah, ini beberapa klien yang mungkin saya pernah kerja bareng gitu ya. Kebanyakan sih saya di FMCG, tapi juga ada beberapa lokal brands di Jogja juga. Nah, saya juga mau kenalin dulu nih tentang Canting Kreatif gitu ya, tempat di mana saya sekarang berkarya. Jadi kalau Canting ini, kenapa sih ini relate banget sama UMKM juga? Karena so far memang kami lahir dari kerinduan untuk gimana bisa melayani UMKM, bantuin UMKM untuk bisa eh, go di digital era gitu ya. Karena kan perkembangan digital tuh cepet banget gitu. Jadi misinya Canting adalah kami tuh seperti alat canting ya, alat yang dipakai untuk membatik gitu. Jadi bentuknya kecil, tapi dari situ tuh bisa menghasilkan karya-karya yang mendunia. Kami juga pengen bantuin UMKM untuk bisa kayak gitu tuh. Mungkin dibilang, UMKM kan masih kecil skalanya gitu. Tapi jangan salah, ketika bisa dikelola dengan baik, maka ini bisa jadi something yang big juga sama seperti karya batik dari Canting. Jadi ini apa yang kami
ngelayanin ya sekarang kita cukup diverse, mulai dari creative production, terus social media management, sampai juga sekarang kita lagi ngembangin media sendiri nih atau IP. Nah, salah satunya mungkin yang teman-teman sempat berseliweran juga mungkin di FYP-nya teman-teman, sebenarnya lebih ke podcast cerita rakyat ini. Ini sekarang kita lagi ngembangin untuk gimana sih caranya ceritain apa ya, ceritain kearifan lokal Indonesia dengan cara yang relate, dengan cara yang relevan buat Gen Z, dengan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Nah, ini juga media media yang sekarang kita lagi garap bareng di Canting gitu. Oke, mungkin perkenalan cukup. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi nih, teman-teman. Tapi sebelum kita eh, bahas lebih dalam, mungkin ada satu pertanyaan yang pengen kita jawab sama-sama gitu ya. Sebenarnya branding itu relate nggak sih sama UMKM gitu? Itu kan mungkin pertanyaan banyak orang. Bahkan mungkin bagian dari topik di webinar ini kan juga gitu kan. Kapan sih sebenarnya kita harus mulai serius sama yang namanya branding ini gitu? Karena yang berseliweran di sekitar kita sebenarnya kalau ngomongin brand mungkin orang kebayangnya langsung brand-brand gede gitu ya. Wih, McD misalnya atau mungkin Nike gitu atau Zara gitu, brand-brand yang memang high class banget. Terus memang kita kalau sebagai UMKM mungkin rasanya akan, ih gila ini budgetnya bakal gede banget nih kalau memang mau digarap brand seperti ini gitu. Jadi makanya kadang-kadang rekan-rekan UMKM sering-sering ini ya, business owner tuh sering bingung, ah yang penting jualan dulu deh, branding berarti nanti aja gitu. Nah hari ini kita akan bahas nih apakah mindset itu tepat atau sebenarnya gimana sih strategi branding untuk UMKM. Oke, saya pengen bawa kita ke satu bisnis. Mungkin teman-teman udah sering lihat gitu ya. Starbucks Coffee gitu ya. Ini brand, kalau ngomongin brand kopi, ini mungkin jadi nomor satu gitu ya. Orang pasti tahu gitu. Hampir semua orang di dunia mungkin akan tahu brand ini. Wih, kopi, ini brandnya kuat banget nih. Tempatnya misalnya asik buat nongkrong, buat kerja, buat meeting gitu. Brand yang skala Starbucks ya tentu ini ada brandingnya gitu. Tapi saya pengen ajak juga ke cerita seorang tukang bakso gitu. Jadi waktu masih kecil ya, waktu saya masih SD SMP gitu, di depan rumah saya itu tiap jam 5 sore itu pasti ada tukang bakso lewat. Tukang bakso lewat, kita nyebutnya itu Pak Gendut gitu. Pak Gendut karena ya memang perawakannya agak big size, terus dia juga ciri khasnya dia pakai topi apa ya? Topi seniman gitu ya, topi seniman terus lewat depan rumah, terus habis itu dia pakai sendoknya ya ting 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 gitu. Nah, ketika jam 5 terus ada bunyi itu langsung biasanya saya keluar rumah, saya panggil, "Pak, mau?" gitu. Terus dia berhenti, terus saya nyamperin, terus habis itu saya beli bakso gitu. Nah, si Pak Gendut ini si Pak Gendut ini tukang bakso ini mungkin dia secara tidak sadar dia nggak tahu kalau dirinya itu juga sebenarnya sudah punya brand gitu. Jadi kalau tadi saya ngomongin tentang kopi Starbucks yang memang mungkin di manage brandnya dengan sangat-sangat budgetnya besar gitu ya. Tapi bahkan tukang bakso pun tuh punya brand. Entah dia sadar atau tidak sadar, entah dia manage dengan baik atau tidak di manage dan dibiarkan itu jadi persepsi liar gitu kan. Nah kalau tadi kan dari cerita saya ini sebenarnya Pak Pak tukang bakso Pak Gendut ini ya dia akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Itu branding yang dicap sama orang-orang gitu. Tapi terlepas dari faktor-faktor apakah dia sadar atau tidak, faktanya adalah dia juga punya brand gitu ya. Nah, jadi pertanyaan lagi kan teman-teman. Terus brand itu jadinya apa dong gitu ya? Karena sebenarnya kalau kita boleh bicara dengan simple, brand itu adalah identitas. Ya, sama seperti misalnya di sini saya Yusak namanya gitu. Di sekeliling saya, di teman-teman saya, mungkin mereka akan lihat saya sebagai pribadi yang apa. Oh Yusak tuh creative planner misalnya. Atau mungkin misalnya eh, keluarga dekat saya, oh Yusak tuh orangnya begini, begini, begini gitu. Sama halnya misalnya dengan Kak Tiara, Kak Citra, itu pasti juga secara sadar atau tidak sadar ada identitas, ada brand yang kita bawa gitu ya. Sama dengan bisnis kita kok. Brand di dalam bisnis itu adalah identitas yang dibawa gitu. Meliputi apa? Apa yang orang lain dalam hal ini konsumen dan calon konsumen itu pikirin tentang bisnis Anda atau produk Anda dan apa yang mereka rasain tentang bisnis Anda gitu ya. Tadi kalau nyambung lagi ke tukang bakso, berarti yang saya pikirin adalah, oh ini baksonya enak,
Terus habis itu jualannya si Pak Gendut ini juga ramah sekali gitu. Nah, itu adalah brandnya dia gitu. Belum tentu sama apa yang dirasakan oleh orang lain dan konsumen lainnya juga gitu. Tapi that's it brand gitu. Nah, brand ini kenapa penting ya? Kenapa penting untuk di-manage? Brand itu sudah ada dengan sendirinya, tapi penting buat di-manage, untuk dikelola gitu. Karena apa? Karena kalau kita cuma jualan produk aja, teman-teman kalau pergi ke pasar, belanja apa ya, gula pasir, curah gitu kan, itu produk yang tidak ada brandnya gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya tiba-tiba di sebelahnya ada tukang gula lagi yang dia juga sama-sama jualan gula pasir yang dibungkus-bungkus tanpa brand, apa yang terjadi? Mereka akan perang harga gitu. Sama halnya dengan UMKM gitu. Kalau UMKM nggak pikirin tentang brandnya, ya udah tanpa identitas, tanpa merek, maka yang terjadi adalah perang harga gitu. Siapa yang dirugikan? Ya teman-teman sebagai business owner. Jadi dengan kata lain, produk itu secara bicara tentang memang apa yang kita bikin. Tapi ketika itu punya brand, ini akan jadi alasan atau reason untuk konsumen tuh balik lagi gitu dan membeli lagi gitu. Nah, ibaratnya misalnya saya mau beli kopi susu gitu. Saya akan, kalau misalnya tidak ada brand, ya saya akan cuma fokus ke produk. Wih, produknya enak. Udah, that's it gitu. Tapi ketika ini dikemas dengan baik, brandnya dibangun, ketika pengunjung datang, terus, oh ternyata baristanya ramah banget, baristanya hafal nama saya, terus kopinya juga enak, saya bisa lihat bahwa dapurnya sangat clean gitu ya, alat-alat kopinya juga dirawat dengan baik, ini akan nempel di kepala sehingga next time saya mau beli kopi lagi, ya saya mungkin akan lupa dengan produk yang tanpa brand, tapi saya akan ingat dengan produk yang di branding dengan baik gitu. Akhirnya saya akan balik lagi gitu. That's why brand itu jadi alasan yang kuat untuk pelanggan tuh bisa kembali gitu. Jadi kenapa ini penting nih buat bisnisnya teman-teman sebagai UMKM? Ya karena teman-teman mau kan ada recurring customer, customernya makin banyak, customer yang pertama kali nyoba first trial besoknya datang lagi gitu karena brandnya dibangun dengan sangat baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi yaitu tentang mitos dan fakta dari branding gitu. Yang pertama, banyak yang mikir mikir brand itu adalah logo gitu ya. Ih, brandnya ini nih bagus nih. Kenapa bagus? Itu logonya soalnya estetik, indah gitu. Atau banyaknya juga yang mikir brand tuh packagingnya harus super keren gitu. Wih, brandnya bagus ya. Loh, kenapa kamu bilang bagus brandnya? Ini packagingnya keren banget gitu. Packagingnya desainnya rame gitu. Ya, itu pemikiran banyak orang. Ya wajar. Kenapa? Ya karena ketika orang berinteraksi dengan produk, pasti yang pertama dia tahu adalah visual gitu kan. Orang-orang teman-teman jatuh cinta aja dari mata turun ke hati gitu. Sama ketika ngomongin brand ya, pasti emang visual dulu yang kelihatan nih. Nah, tapi selain visual, ternyata ada banyak hal yang memang penting buat kita membangun sebuah brand. Apa aja? Nah, ini ya, kalau teman-teman tahu kisahnya Titanic ya, Titanic itu kapal yang sangat besar, kapal yang memang didesain wah untuk bisa mengarungi lautan dengan sangat kokoh dan kuat gitu. Tapi at the end dia nabrak apa sih? Nabrak iceberg namanya. Nah, iceberg, kenapa iceberg itu bisa menenggelamkan Titanic yang begitu besar? Karena ya iceberg di depan mata itu sebenarnya cuman mungkin tingginya nggak terlalu tinggi banget. Tapi yang namanya iceberg itu wih dia dalam sampai ke bawah gitu. Nah, ini menggambarkan sebenarnya untuk kita juga jangan cuma fokus apa yang kelihatan aja, tapi kita juga harus perhatikan apa yang nggak kelihatan. Dan kadang-kadang itu jauh lebih penting daripada apa yang terlihat. Branding itu juga sama, saya selalu bilang ke partner-partner atau ke klien kami bahwa Pak, Bu, branding itu selalu ngomongin inside out gitu. Jadi kalau kita mau bilang bahwa produk kita berkualitas atau produk kita nomor satu, kita harus cek dulu inside-nya, dapurnya kayak gimana nih. Beneran nggak SOP-nya kita perhatiin? Beneran nggak kualitas bahan bakunya itu juga termanage dengan baik, cara pengelolaannya, lalu juga bagaimana cara admin bales chat konsumen gitu. Kalau kita mau eh, bilang bahwa servis kita baik gitu. Jadi branding itu nggak cuma ngomongin tentang tagline, packaging, tone warna, logo, dan mungkin interior sama eksterior tokonya, tapi branding itu juga ngomongin tentang hal-hal yang nggak kelihatan.
Apa itu? Bagaimana standar kualitas produknya, bagaimana cara ngerekrut karyawan gitu, apakah sesuai sama culture atau enggak, bagaimana pengelolaan bahan baku gitu, ada nggak QC-nya nih, setiap bahan bakunya udah lewat atau udah menjelang expired, terus diapain gitu, ada nggak itu gitu. Terus habis itu SOP karyawan, bagaimana karyawan beroperasi, bagaimana karyawan menghadapi pelanggan, termasuk dari level paling bawah misalnya bagaimana sih admin tuh balesin chat konsumen yang masuk. Nah, semua ini baru bisa disebut sebagai satu kesatuan branding yang utuh gitu. Kenapa di sini saya taruh di bawah? Karena menurut saya inside out gitu. Ini beres, ini nanti bakal gampang untuk ditunjukkan gitu. Cuma sebaliknya, kalau ininya terlalu difokusin, ininya dibiarkan, ya udah nanti orang akan cuman tertarik karena packagingnya sekali datang terus habis itu udah dia akan langsung ke tempat lain gitu karena mungkin nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan sama brandnya. Ya, oke, saya lanjut kalau begitu. Nah, pertanyaan tadi yang Kak Tiara awal-awal udah bahas juga, kapan sih sebuah bisnis tuh perlu branding? Atau kapan nih kita UMKM tuh perlu banget untuk pikirin branding gitu? Nah, jawabannya simple, seperti tadi cerita tukang bakso. Begitu pertama kali kalian beroperasi, kalian pertama kali buka bisnis, berinteraksi dengan konsumen, itu adalah hari pertama kalian harus memperhatikan tentang branding gitu ya. Karena bagaimanapun tadi sadar nggak sadar, dikelola tidak dikelola, branding itu akan terjadi seiring dengan kita berinteraksi dengan konsumen, terus konsumen ngelihat bagaimana karyawannya mengelola produknya atau berbicara dengan mereka gitu. Jadi jawabannya adalah ya pertama kali ketika udah mulai bisnis nih, kalau di sini teman-teman sudah punya bisnis ya, mulailah pikirin brandingnya dari sekarang gitu. Tapi of course nggak perlu tadi yang liatin kalau referensi yang di awal ada McD, ada Nike, ada mungkin Zara. Nah, nggak perlu yang seskala itu gitu. Tentunya disesuaikan sama kebutuhan sekarang, disesuaikan juga sama resource gitu ya. Branding sekali lagi nggak selalu tentang kosmetik yang mewah atau visual produk yang sangat-sangat sangat harus bagus banget di awal, tapi justru saya bilang tadi kalau levelnya UMKM perhatikan dulu insight-nya dulu. Insight-nya hal-hal yang kita bisa kontrol dulu nih. SOP karyawan seperti apa, cara admin balas chat, bahasa yang digunakan seperti apa gitu. Nanti baru pelan-pelan kita ke outside-nya gitu. Nah, hari ini saya kan juga bahas nanti ada strategi konten nih, karena menurut saya sosial media itu salah satu hal yang sangat-sangat affordable buat UMKM buat jalanin branding ya. Nah, cuma sebelumnya, oke, ini kita akan bahas tentang 3 jebakan UMKM yang ini yang sering bikin boncos ya. Nah, ini kalau teman-teman eh, masih budget concern banget. Nah, ini harus diperhatiin karena kalau misalnya kena jebakan ini satu aja kadang-kadang efeknya bisa ke cash flow dan sebagainya. Nah, sepanjang Canting itu handle banyak klien gitu ya, mulai dari UMKM sampai ke korporasi, satu sindrom ini masih banyak kita temuin. Pertama adalah sindrom kosmetik. Apa tuh? Sindrom yang cuman maunya cantik di luar aja gitu. Ciri-cirinya apa? Ya pengennya pokoknya, wih logonya pokoknya nggak apa-apa deh. Saya pakai logo yang mahal gitu. Walaupun mungkin bisnisnya masih baru running beberapa saat, tapi ya udah budget eh, besar untuk logo gitu. Terus habis itu, oke, feed IG saya pokoknya harus estetik gitu. Nah, tapi ternyata di luar ini adminnya masih slow res, terus kualitas produknya juga ternyata ala kadarnya nggak bisa bersaing gitu. Nah, sindrom ini bahaya kenapa? Karena pertama, budget teman-teman akan habis di hal-hal yang sebenarnya sifatnya kosmetik gitu. Tapi tenaga dan budget nggak difokusin ke hal yang esensial gitu, yaitu tentang operasional bisnis dan juga bagaimana kita berinteraksi sama konsumen. Bahayanya apa? Ya, pembeli nanti akan cuman bisa datang sekali aja gitu, karena tertarik mungkin dengan packaging atau visual yang cakep. Tapi akhirnya nanti nggak ada repeat order gitu. Budget akan habis buat desain, tapi nanti bisnisnya bisa jadi amit-amit mati pelan-pelan. Nah, ini bahaya nih, gitu. Gimana cara untuk ngatasinnya, gitu? Itu yang penting kan. Nah, cara ngatasinnya adalah, ya beresin dapur dulu, fokus ke dapur ya. Pastiin SOP pelayanan, kecepatan balas chat, dan kualitas produknya
stabil dulu gitu. Kalau produk dan service sudah bagus, baru bisa scale up ke visual kemasan gitu. Nah, beberapa saat yang lalu kita baru juga meeting sama brand di Jakarta gitu ya. Kita udah deal, terus habis itu kita udah ada rencana buat campaign Ramadan gitu pakai tadi IP media podcast cerita rakyat gitu kita collab bareng gitu. Cuma ketika tiba-tiba berapa minggu kemudian dia telepon ke marketing kita gitu. Sorry banget ini kita harus pending dulu campaignnya. Oh, kenapa Mas? Ini ternyata kemarin tuh produknya tuh bocor gitu. Jadi ketika nyampe di konsumen, beberapa konsumen komplain, ini packagingnya nggak kuat untuk dikirim-kirim ke luar kota gitu. Oh jadi izin ya kami beresin dulu. Oh ya nggak apa-apa Mas, memang harus begitu gitu. Jadi ini sama, eh, kita harus beresin dapur dulu, pastiin memang produk solid, pelayanan oke, terus dari konsumen nggak ada komplain, baru kita gencarin di hal-hal yang sifatnya lebih ke visual atau estetik gitu ya. Nah, lanjut ke yang kedua, terlalu ngikut asumsi owner gitu. Saya paham banget ketika ngomongin tentang bisnis UMKM ya, pilotnya adalah owner sendiri biasanya gitu ya. Mungkin belum belum tentu punya manajer juga, tapi biasanya juga di handle sendiri tuh. Jadi strukturnya biasanya langsung owner, terus habis itu karyawan-karyawan gitu. Jadi semuanya di drive oleh biasanya di satu owner gitu. Nah, jebakan yang sering terjadi adalah owner tuh sering banget bias. Maksudnya apa? Ketika dalam proses pembuatan produk atau ketika dalam proses brand development, dia akan pakai selera dirinya sendiri gitu, tanpa pernah ngerti atau peduliin seleranya audiens apa sih sebenarnya, kebutuhannya audiens itu apa sebenarnya sih gitu. Nah, bahayanya apa? Kita akan bakar uang buat iklan, tapi ternyata salah sasaran gitu, karena yang ternyata value yang mereka butuhkan bukan itu, ternyata itu adalah value yang ownernya sendiri mungkin butuhkan gitu. Jadi ini jadi bias. Ini gambarnya kayak ini ya, kucing lagi ngaca gitu ya. Saya selalu gambarin gitu, bahaya business owner adalah dia sering di depan kaca dan dia nganggep ini nih konsumen saya gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi target marketnya tuh beda banget secara psikologis atau secara psikografis atau secara demografinya dengan dirinya sendiri gitu. Nah, gimana cara ngatasin jebakan ini? Turun ke lapangan, ajaklah ngobrol 5 sampai 10 pelanggan kalau bisa sering gitu ya. Terus bisa tanya juga kenapa sih kok masnya, mbaknya pergi beli produk saya gitu, atau kenapa sih kok udah nggak lama nggak kelihatan ya mbak ya. Eh, Kenapa, apa yang salah gitu. Terus bisa juga ngobrolin tentang pain point mereka, apa yang bisa dibantu sama kita sebagai business owner gitu. Nah, ini penting banget terutama buat teman-teman yang bekerja di bidang marketing ya, karena memang pelanggan itu harus jadi bestie kita gitu. Kita harus tahu apa kebutuhan mereka. Bahkan kalau dosen saya dulu bilang, kamu harus tahu sampai ke detak jantungnya pelanggan itu seperti gimana sih gitu. Karena ya itu yang bisa jadi acuan kita untuk kita akan bangun brand seperti apa, bangun value seperti apa. Ya, lalu jebakan ketiga, oke. Nah, jaga sembung bawa golok. Tidak nyambung gitu ya. Jadi kadang-kadang itu masalah di branding adalah inkonsisten. Kita ngomongin tentang brand gua nih premium banget, pokoknya kita eksklusif produk, kita premium produk. Tapi foto produknya seadanya di lantai, terus mungkin agak gelap, lightingnya nggak oke, terus captionnya banyak typo gitu. Nah itu contoh inkonsisten gitu. Bahayanya apa? Kehilangan trust. Jadi setiap janji brand yang kita keluarkan itu jadi nggak ada meaningnya dan konsumen jadi kecewa gitu. Jadi brandnya malah jadi kelihatan murah gitu dan jadi bahan tertawaan. Nanti ini akan bahaya untuk reputasi jangka panjang gitu. Jadi kalau kita mulai bilang kita tuh premium produk loh, oh berarti ya memang harus diperhatikan banget tuh gimana foto produknya, terus gimana mungkin kita treat konsumennya gitu kan supaya kelihatan premiumnya nggak produk doang tapi juga servisnya premium gitu. Nah, lalu ngatasinya apa? Ya align, harus di-alignin lagi, selaraskan antara janji yang kita tulis dengan buktinya seperti apa. Contohnya apa? Bikin SOP sederhana gitu. Misalnya kita mau bilang, brandku premium. Apa sih yang bikin premium? Oh, SOP apa yang saya harus bangun nih supaya standarnya itu benar-benar premium. Misalnya SOP jaga kualitas, bahan baku saya pokoknya harus yang ini. Atau mungkin nanti cara balas ke konsumen bahasanya seperti ini ya gitu ya. Nah itu harus di by design gitu, nggak bisa dibiarin ngeflow. Kalau nggak nanti brand kita jadi nggak konsisten. Nah kalau budgetnya terbatas, misalnya aku mau sewa fotografer tapi
mahal nih gitu ya. Nah, kita juga sekarang bisa manfaatin banget nih visual premium premium yang terjangkau gitu. Di beberapa klien kami juga kita udah mulai treat juga untuk klien-klien UMKM yang memang pengen produknya rapi tapi memang nggak ada budget buat sewa fotografer. Kami juga nyedain jasa foto studio sih anyway. Cuman ada beberapa service AI yang memang kita khususkan buat UMKM gitu. Nah, ini contoh nih. Kalau lihat teknologi sekarang nih, teman-teman, teknologi AI sekarang tuh udah luar biasa banget gitu. Jadi beberapa produk ini sebenarnya semua by AI semua. Dari foto handphone aja kita bisa kayak bantu mereka sulap untuk produknya tuh kelihatan memang lebih premium, lebih mewah gitu. Sehingga memang lebih representatif sama brandnya gitu. Nah, ini contoh sih. Ini foto HP kayak Oke. Saya, ini foto HP kayak nah, ini gini. contoh demo yang kita kemarin kerjain. Studio mahal, teknologi AI kita bikin produk kamu tampil estetik dan profesional secara instan. Kelihatan mahal kan? Padahal biayanya ramah banget di kantong UMKM. Modal kecil hasil sultan. Jangan biarkan foto gelap bikin pelanggan kabur. Klik link di bio buat cobain. Nah, kalau dulu mungkin kita ngomongin 3 tahun lalu, 2 tahun lalu itu belum bisa kayak gini gitu, belum bisa serapi ini. Cuman sekarang teknologi udah berkembang sangat cepat. Nah, kita bisa bantu untuk leverage UMKM, terutama dari segi visual produknya, untuk bisa lebih naik level gitu dengan bantuan AI. Itu yang bikin Canting juga unik dibandingin agensi yang lain. Nah, kita lanjut sekarang ke bagian yang penting ya. Jadi kita tahu bahwa branding sekarang ini sosial media era, bener ya teman-teman. Etalase utama dari toko kita bisa dibilang juga bisa jadi di layar handphone kita gitu, di sosial media account kita gitu. Nah, bedanya Indonesia ini negara yang sangat social media based banget, terutama di bidang bisnisnya. Karena saya pernah cerita ke teman-teman saya yang di luar negeri, mereka cerita, oh di sini tuh semua bisnis, small business pun punya website gitu. Tapi di Indonesia tuh unik, banyak bisnis tuh malah nggak punya website tapi punyanya ya IG profile gitu ya. Dan konsumennya juga kebanyakan nyarinya di mana sih kalau misalnya mau belanja, ya di profil IG-nya gitu. Nah, that's why ini opportunity sekaligus hal jadi concern kita bersama, yaitu pastiin bahwa memang etalase utama Anda di IG profile itu juga bisa kita rapiin juga gitu. Kita bisa set brandingnya sesuai juga. Nah, kenapa ini penting? Ya, bayangin teman-teman, sekarang pengguna aktif ya di tahun 2025, Instagram itu pengguna aktifnya itu ada 116 juta gitu per hari gitu. Dan di TikTok sendiri lebih gede lagi ternyata gitu. Udah sekarang 160 juta pengguna aktif. Artinya apa? Hampir dari setengah populasinya Indonesia ya. Indonesia mungkin sekarang 280 juta orang ya. Setengah populasi, bahkan kalau di TikTok tuh lebih, itu tuh main sosmed gitu. That's why ketika kita nggak perhatiin ini, maka ini eman-eman banget, ini akan jadi sesuatu yang opportunity yang kita lewatin banget. Nah, ini kalau mau lebih deep dive nih di sebelah kiri, medsos apa yang paling digunakan sehari-hari nih, gitu. Ternyata beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat TikTok, oh TikTok mungkin lebih lebih muda gitu ya, Gen Z gitu. Nah, ini kita bisa jadikan acuan juga. Tapi pada poinnya adalah hampir semua orang tuh sekarang main sosmed, apapun channelnya ya, Facebook kah, atau Instagram, TikTok, X, atau LinkedIn juga gitu. Kalau Anda main di B2B gitu ya, itu hal-hal yang jadi etalase branding kita juga. Oke, sekarang ini bagian pentingnya. Karena tadi kita tahu bahwa ini adalah etalase branding, maka juga kontennya itu harus diperhatikan gitu. Nah, saya selalu mulai dengan cerita bagaimana sih seorang konsumen itu bisa membeli sebuah produk gitu. Ada yang namanya framework di dunia marketing namanya customer journey. Customer journey ngomongin tentang apa sih? Oh, untuk sebelum saya misalnya mau beli apa ya? Saya mau beli barang A gitu ya. Saya mau beli barang A, saya pasti mulai perjalanan saya dengan awareness dulu bahwa saya tahu dulu nih misalnya saya jalan-jalan di sebuah eh, pinggir jalan terus saya lihat billboard, wih, ayo belilah produk A gitu ya, launching misalnya apa ya, misalnya kopi susu gitu ya, ih kopi susu A baru muncul gitu.
Itu saya berada di fase awareness. Fase awareness bicara tentang saya tahu produknya, tapi cuma tahu aja gitu. Cuma pernah dengar brandnya aja gitu. Tapi saya setelah tahu, saya akan melanjutkan perjalanannya customer journey tadi dari cuman tahu doang jadi consider. Consider itu apa? Consider itu mempertimbangkan gitu. Oh iya, benar juga nih. Kayaknya kopi tadi menarik deh. Tapi itu di mana ya? Nah, that's why di fase consideration ini konsumen atau calon konsumen akan mulai ngulik tentang brandnya gitu. Misalnya, jangan kopi deh. Misalnya saya pengen beli laptop gitu, saya lagi butuh laptop. Ketika di fase awareness, saya tahu saya dapat iklannya. Wih, brand A ngeluarin laptop baru. Nah, saya tertarik nih. Apa yang saya lakukan kemudian? Saya akan masuk ke fase kedua, consideration. Saya akan cari website resminya. Saya akan cari apa review produknya yang di YouTube atau di sosial media lain gitu ya. Saya masuk ke fase consideration, mempertimbangkan, memilah-milah gitu. Apakah ini sesuai sama kebutuhan saya atau enggak? Nah, setelah di fase consideration selesai, maka baru ke fase purchase gitu. Ini pun pasti ada obstacle-nya gitu. Apakah ini beneran nggak ya? Atau uang saya cukup nggak ya gitu. Tapi ketika saya sudah consideration sudah lolos dan ini sudah sesuai kebutuhan saya, most likely nanti konsumen akan terjadi transaksi di fase ini gitu. Jadi kenapa perlu tahu framework ini? Karena ini akan ngaruh Anda akan mendesain konten di sosial media itu seperti apa gitu. Nah, saya selalu bilang juga ke klien, please jangan bikin konten itu cuman buat FYP doang gitu. FYP itu jangan dijadiin goal gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi framework customer journey-nya, FYP ini biasanya di fase awareness kan ya. Misalnya kayak tren, mungkin ngikutin tren komedi lucu atau tren joget-joget gitu ya. Anda mungkin terhibur dengan kontennya, tapi berapa banyak teman-teman yang ingat ini tuh brand apa sih sebenarnya? Tadi yang saya lihat video lucu ini jualannya apa sih gitu ya. Bahkan mungkin udah lupa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang FYP, konten-konten awareness, short short form video, memang secara views tuh bisa gede banget karena awarenessnya juga pasti lebar banget. Tapi jebakannya adalah karena konsumen untuk bertransaksi itu dia akan melewati beberapa fase lagi consideration dan purchase bisa jadi awareness-nya tinggi tapi nggak ada conversion-nya jadi nggak ada sales yang terbentuk nanti malah Anda akan kecewa wah ini konten saya udah bagus sudah viral tapi saya nggak cuan nih nggak ada sales yang terjadi gitu nah makanya FYP jangan dijadiin fokus tapi FYP itu bagian dari proses yang memang itu cuma di salah satu funnel aja di awareness gitu ya. Nah, dua funnel sisanya itu harus digarap. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ya awareness dulu. Tiap funnel ini punya konten spesifik yang bisa Anda bikin gitu. Misalnya nih di awareness itu namanya kita bisa biasa sebutnya tofu. Tofu itu apa sih? Top of the funnel gitu. Biasanya di fase awareness ini KPI target kita, konten kita tuh harus views-nya tinggi, harus reach-nya tinggi gitu. Biasanya apa sih konten-kontennya yang di fase ini? Ya jenisnya adalah biasanya yang ringan ya, yang kayak eh, edukasi, terus mungkin channel-channel hiburan, ada komedi-komedi, atau bisa jadi behind the scene gitu, behind the scene-nya karyawan gitu, lagi bikin, lagi masak gitu. Itu bagian dari tofu. Tujuannya adalah untuk views, cari views yang banyak gitu. Nah ini contoh, em, Mama itu cantik. Ibu itu cantik. Aku sayang mama. Sayang mama. You mama. nah ini konten simple, tapi ini di fase awareness gitu. Kita bikinin supaya apa? Ya nggak ngomongin produk dulu deh. Yang penting kita pengen ngomongin tentang brand si Ayom ini yang memang eh, concern sama moms gitu. Nah, di hari ibu ya udah kita bikin interview-interview singkat ke anak-anak kecil, kita tanyain pesan buat mama apa. Nah, ini nggak ngomongin produk sama sekali karena memang kita tahu ini untuk konten-konten awareness, untuk dapetin views yang banyak gitu ya. Nah, bawahnya lagi consideration itu butuh jenis konten yang berbeda lagi. Kalau tadi cuma ngincer views, di consideration itu kita harus ngincer engagement juga gitu. Dan format kontennya itu harus lebih dekat ke produk gitu. Misalnya konten-konten testimoni atau review jujur gitu ya.
Terus termasuk konten-konten KOL biasanya yang sumpah kemarin saya ke sini dapat makanan baru ini rasanya gini gini gini. Nah, itu adalah contoh konten-konten yang middle of the funnel gitu. Terus habis itu contohnya apa? Edukasi produk, in-depth review. Kayak tadi saya mau cari laptop, ya saya akan cari orang reviewer yang memang di YouTube yang memang spesifik. Oh, performance-nya gini, terus desainnya begini gitu. Jadi lebih ke in-depth review. Konten-konten begini yang biasanya views-nya mungkin nggak bisa sebanyak yang konten-konten yang tadi ya, yang awareness ya. Tapi di sini biasanya lebih dekat dengan penjualan gitu. Mungkin orang yang suka akan langsung bisa jadi transaction gitu. Nah, ini contohnya kalau ngomongin tentang brand yang sama. Nah, ini contoh konten consideration. Nah, ini contoh beda kan, beda tone-nya kan ya. Kalau tadi cuman lebih ringan, kalau ini sekarang memang benar-benar fokus ke produk. Walaupun cara kreatifnya ya sebenarnya nggak terlalu berat gitu. Cuman kita pengen nunjukin ini loh motif produknya, ini loh bahannya yang halus. Terus kalau dipakai tadi anak-anak kecil gimana gitu. Terus termasuk misalnya kita main fit ya, tunjukin produknya seperti apa gitu. Terus nanti konsep produknya apa sih? Oh, ini ABC series, A itu nunjukin apa, B apa gitu. Jadi lebih ke dekat produk supaya orang ketika mau lihat-lihat produknya dia bisa dapat informasi dengan baik gitu ya. Nah, terus funnel yang terakhir itu namanya BOFU, bottom of the funnel. Itu mengarah ke conversion sales. Jadi biasanya ini konten-konten sosmed yang sifatnya lebih ke promosional, hard selling, terus flash sale juga, atau sifatnya punya call to action yang cepat gitu. Ayo beli sekarang sebelum kehabisan, atau beli sekarang eh, mumpung diskon nih gitu. Biasanya kalau teman-teman suka shopping, online shopping di tanggal-tanggal ganda gitu ya, 2 terus 33 gitu kan pasti kan iklannya bofu semua nih karena promo gitu. Nah, ini contohnya. Ya, kalau misalnya tadi brand yang sama, ya kita ada promo rutinnya, terus habis itu setelah ada promosional tiap bulannya kita pikirin gitu. Supaya apa? Supaya nyambung. Orang dapat views dari eh, konten awareness di atas, dia akan mampir ke Instagram profile. Di Instagram profile dia akan ke expose sama konten-konten produk gitu. Nah, dari konten-konten produk, dia akan mungkin keep dulu. Oh, saya mau save dulu nih gitu, nanti untuk later. Nah, kita bisa panen ketika nanti tanggal ganda, terus habis itu pas kita kasih promo, itu jadi convert akhirnya jadi sales. Nah, itu adalah konten yang efektif gitu, nggak cuman FYP doang, tapi juga bisa dapetin sales dan berimpak ke bisnis gitu ya. So, nah, saya udah selesai. Jadi di sini branding, ingatlah itulah bukan janji manis di media sosial doang, tapi juga something yang harus kita buktiin gitu setiap kali pelanggan berinteraksi sama bisnis kita. Sosmed tadi penting, tapi jangan lupa juga tadi iceberg ya, yang nggak kelihatan itu juga jauh lebih penting. Nah, ini terakhir juga saya mau ngajak teman-teman kalau emang tertarik nih untuk belajar tentang marketing lebih detail lagi gitu ya. Di Canting juga lagi ngadain program MBG gitu. Nah, MBG ini apa sih? Marketing bergizi gratis. Jadi kita akan nanti ada grupnya gitu, grup WA khusus buat UMKM. Nanti kita akan kasih eksklusif ebook tentang tentang bisnis-bisnis tentang marketing-marketing yang memang frameworknya kita terapin. Terus habis itu taktik mingguan, terus juga mungkin ada bisa tanya jawab langsung sama praktisi gitu ya. Jadi nanti juga bisa teman-teman manfaatkan untuk naik level gitu sama-sama gitu. Ini juga bisa nanti teman-teman bisa bisa main ke profilnya Canting juga gitu untuk nanti lihat-lihat gitu ya. Oke, mungkin dari saya gitu aja. Saya balikin ke Kak Tiara. Oke, terima kasih Kak Yusa. Keren banget sih itu presentasinya dan juga materinya. Oke, halo teman-teman. Sebentar, tanya jawabnya sebentar. Kita masih ada satu narasumber lagi. Setelah Kak Citra present, nanti baru kita akan open Q&A. Jadi, simpan dulu pertanyaannya, boleh dicatat dulu di notes di HP, boleh catat di kertas, biar nggak lupa. Tapi kita mau lanjutin dulu ke sesi kedua, gitu. Nah, ini insightful banget sih Kak Isak, tapi nanti aku ngobrolnya nanti aja deh kayaknya. Kalau sekarang kayaknya nih udah antusias banget nih pada mau tanya-tanya gitu. Oke, lanjut aja Kak Citra. Halo, apakah dirimu sudah ada? Halo Kak Tiara.
Sudah terdengar jelas? Sudah. Oke, Ah, thank you. Oke, sebelumnya nanti kita akan sebelum Q&A ya teman-teman. Sekali lagi aku mau ngingetin, kita mau ada sesi kedua yaitu penjelasan dari pemateri dari Kak Citra Amelia. Tapi sebelum itu kita akan tonton dulu company profile dari Kledo. Selamat menonton. Waduh, sakit gara-gara laporan keuangan. Sering keliru hitung pemasukan dan pengeluaran. Bikin laporan keuangan malah kacau. Dan banyak waktu tersita buat kelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simple banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 lebih pemilik bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk, pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik. Oke, itu dia company profile dari Kledo. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk ke pemaparan materi dari Kak Citra selaku senior konsultan Kledo. Untuk Kak Citra, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Tiara untuk waktunya pada siang hari ini. Halo teman-teman semuanya, selamat siang ya ini ya. Oh, selamat siang. Aduh, udah gak fokus nih. Udah jam tidur ya ini harusnya ya. Ditambah lagi ini Jam-jam krusial udaranya ya. kalau iya bener nih Kak Tiara dari tadi udah kepikiran. Perut tuh udah kucuk gitu. Iya nih bener. Waduh, wah ada yang war takjil juga ini ya ampun. Sabar ya teman-teman ya. Kita selesaikan dulu webinarnya nanti bisa war takjil lagi setelah ini gitu. Dan sebelumnya terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya pada siang hari ini. Salam kenal juga Kak Yusak Arif, saya Citra dari Kledo. Izin untuk menambahkan sedikit beberapa materi ya. Untuk kali ini kita bahasnya soal keuangan nih. Kalau tadi mungkin sudah detail banget dari Kak Yusak terkait dengan branding sampai dengan ke seluk-beluk di dalamnya ya. Dengan beberapa yang mungkin teman-teman juga udah gak sabar buat nanya. Tapi mohon maaf saya izin potong dulu. Mohon kesediaannya dulu untuk saya paparkan materi dari Kledo dulu ya. Saya izin share screen dulu, mohon ditunggu untuk tampilannya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, oke. Terima kasih banyak untuk konfirmasinya. Saya izin untuk mulai dulu pada sesi siang hari ini. Kalau tadi balik lagi, kita akan bahas lebih lanjutnya. Kalau tadi terkait dengan branding yang lebih detail, kita masuk ke ranah keuangannya nih. Nah, untuk ranah keuangannya mungkin karena ini puasa juga ya teman-teman ya, kita jangan terlalu pusing. Kita bahas yang ringan-ringan dulu aja. Kita santai juga untuk pembahasannya. Kalaupun nanti ada yang perlu didiskusikan bareng, boleh kita diskusi setelah sesinya selesai untuk sesi pemaparan ya gitu. Nah, di sini mungkin sedikit kalau perkenalan tidak perlu lagi sepertinya ya. Jadi tadi sudah dikenalkan juga di awal bahkan beberapa kali oleh Kak Tiara. Di sini mungkin sedikit saya tambahkan dari openingnya dulu nih teman-teman karena kita akan bahas budget nih. Kalau misalnya brandingnya udah keren, tapi kalau budgetnya bikin boncos, wah itu artinya ada hal-hal yang perlu dicek lagi nih di laporan keuangan di teman-teman gitu. Dan juga di sini beberapa permasalahan UMKM itu biasanya kalau sudah menjalankan branding, mereka jalan dulu, tapi mikirnya belakangan. Kenapa mikirnya belakangan? Karena ini menurut saya lebih ke mindset ya. Biasanya kebanyakan orang-orang ataupun UMKM itu memikirkan ya udah jalanin aja dulu. Nanti gimana ke depannya kita lihat gitu. Tapi mereka tidak mempertimbangkan satu dua hal yang sebenarnya bisa terlihat loh di awal-awal bisnis itu muncul gitu. Apalagi soal keuangan. Karena kan bisnis biasanya ada karena uang, kemudian jalan untuk uang, nanti berakhir pun harapannya dengan uang yang lebih-lebih lagi kan, seperti itu.
Dan yang kedua di sini untuk openingnya adalah branding yang sehat itu sebenarnya bukan yang seberapa mahal, seberapa teman-teman banyaknya mengeluarkan budgetnya itu tidak, tetapi branding yang baik adalah branding yang sesuai dengan kemampuan arus kasnya dari usaha yang dijalankan oleh teman-teman ini, seperti itu. Jadi seperti yang sempat disinggung juga tadi oleh Kak Yusak ya, bahwa untuk beberapa kesalahannya, kemudian mereka tidak memikirkan terkait dengan internalnya dulu, mereka mainnya brandingnya dulu, citranya dulu bagus gitu, padahal di dalamnya mungkin belum terlalu siap untuk hal tersebut begitu. Nah, kita mulai nih. Apa aja sih yang akan kita bahas pada sesi yang kedua ini? Saya izin detailkan, nanti cuma 4 kok teman-teman, tenang aja. Jadi kita juga tidak terlalu pusing ya, semoga ya. Yang pertama itu nanti kita bahas dulu untuk menghitung budget branding yang masuk akal itu seperti apa sih. Jadi kategori masuk akal nanti ada beberapa yang mungkin sebenarnya kita juga tidak bisa menentukan tolak ukurnya ya, karena masuk akal per masing-masing orang beda-beda. Yang kedua, kita bahas nanti soal dampak branding ke margin dan arus kas. Kenapa coba margin dan arus kas? Karena dua hal ini yang nantinya perlu dipegang nih. Kita punya margin atau tidak? Kalau punya margin, tentu arus kas nanti bisa dikontrol gitu. Dan yang ketiga, yaitu branding itu sebagai investasi atau justru beban ke depannya. Dan keempat, kita nanti tipis-tipis spill untuk cara ngukur brandingnya gitu dengan cara yang paling sederhana yang bisa digunakan baik dari sisi UMKM ataupun ke bisnis yang sudah ke tahap lebih lanjut begitu. Nah, kita bahas untuk yang pertama dulu, teman-teman. Di sini soal untuk hitung branding yang masuk akal. Budgetnya itu seperti apa sih cara memproporsikannya gitu. Nah, kita sebelum ke perhitungannya, di sini sedikit saya sampaikan beberapa dari banyaknya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan branding yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Kak Yusak. Sedikit saya tambahkan kembali bahwa seharusnya teman-teman ketika melakukan branding sendiri, kita harus mengacu paling tidak pada 5 hal ini. Yang mana untuk keuangan di sini sudah ada. Mungkin teman-teman juga sudah membacanya, sudah terlihat nih di urutan yang keberapa gitu. Tetapi juga tidak bisa kita kesampingkan. Yang pertama, itu branding itu soal posisi di kepala pelanggan. Jadi bukan soal seberapa cantik logo kita, seberapa bagus marketingnya kita, seberapa oke kita mengeluarkan promo-promo dan sebagainya, tidak juga. Karena branding itu sebenarnya kuncinya adalah kita bisa diterima atau tidak, atau kita bisa diingat atau tidak oleh pelanggan. Jadi sama seperti yang Kak Yusak sampaikan tadi. Bahkan pedagang bakso pun secara sadar ataupun tidak, mereka memperkenalkan produknya mereka dengan caranya masing-masing, seperti itu. Itu yang poin utamanya. Kemudian yang kedua, branding itu sebenarnya harus punya tujuan bisnis yang jelas. Jadi untuk apa dulu? Jadi sama seperti yang disampaikan juga sebelumnya. Apakah hanya untuk awareness saja, atau membangun kepercayaan ke customer-nya mungkin, atau lebih ke sales-nya, atau mungkin ada juga yang memang melakukan branding untuk mengumpulkan ataupun mendapatkan leads yang lebih banyak atau lebih berkualitas seperti itu. Yang ketiga, di sini branding itu harus konsisten. Tadi saya sempat tergambar juga apa yang diceritakan oleh Kak Yusak. Untuk pedagang saja mereka bisa loh konsisten. Kak Yusak bisa sampai ingat di jam berapa lewat seperti itu dulu. Untuk gayanya seperti apa dan sebagainya itu bisa kita kenal loh seperti itu. Jadi baik dari waktu, gaya penyampaiannya, isi kontennya, atau mungkin cara talent-talentnya menyampaikan dan sebagainya. Seperti itu. Yang keempat, di sini branding itu harus relevan untuk target market. Nah, target marketnya di sini juga tentunya harus disesuaikan. Apakah mungkin ada rentang usia tertentu, atau mungkin khusus untuk siapa, apakah pebisnis, apakah mahasiswa, apakah mungkin anak kecil, dan sebagainya. Yang terakhir, nah di sini posisinya akan kita bahas nih. Branding itu harus masuk akal secara keuangan. Masuk akal di sini itu seperti apa sih? Nah, ayo kita bahas satu-satu di sini. Untuk yang pertama, kita coba ke perhitungan yang paling sederhana dulu dari UMKM. Kita pembahasannya ke UMKM dulu ya. Jadi untuk terkait dengan persentasenya sendiri, sebenarnya tidak ada untuk patokan khusus. Jadi bahkan tidak ada juga yang menentukan untuk skala bisnis tertentu itu berapa sih brandingnya. Karena biasanya yang mengukur sehat atau tidaknya usaha, kemudian kesiapan dana, dan juga kesiapan untuk melakukan branding yang tahu hanya dari sisi internal perusahaan. Jadi tidak bisa diukur oleh eksternal seperti itu.
Namun di sini tetap ada untuk klasifikasinya, tetap ada referensinya. Jadi bisa diterapkan dulu bagi yang mungkin masih di awal-awal, mungkin takut nih, berapa sih harusnya maksimalnya uangnya gitu. Atau kita harus nyisihin berapa sih buat branding ini gitu. Nah, di sini ada 3 pengklasifikasiannya. Yang pertama UMKM awal, yaitu sekitar 3-5%. Silakan bisa dipilih sesuai dengan kemampuan arus kas tentunya. Uang masuk keluarnya itu oke atau tidak, marginnya oke atau tidak, dan di dalamnya tentu untuk biaya-biaya lainnya. Seperti itu. Untuk yang stabil, di sini 5-8% dan untuk yang mapan ataupun yang sudah ke tahap lebih lanjut bisa 8 sampai dengan 12%. Lalu dari mana mengukurnya? Jangan lupa patokannya adalah omsetnya. Jadi jangan dulu mengukur dari hal-hal yang lain untuk yang di awal ya. Karena kan biasanya untuk UMKM itu mereka lebih tahu dari sisi omset. Dari sisi laba bersih biasanya mereka hitungkannya nanti. Bahkan ada juga beberapa yang loss mereka tidak tahu akhirnya itu laba atau rugi sebenarnya untuk yang aslinya begitu. Jadi yang paling bisa dilihat dari awal yaitu omsetnya. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan di awal juga, bahwa sebenarnya untuk mengukur branding ini budgetnya berapa, itu bisa loh kita ukur dari awal kita terjun ke dunia bisnis tersebut atau memulai usahanya tersebut. Karena omset diketahui dari awal biasanya, begitu. Seperti itu. Dan untuk yang tahap awal, pastikan kalau memang sudah mengukur ataupun melakukan budgeting begitu ya, atau pemisahan anggaran untuk budgeting branding, pastikan itu sudah include semuanya. Jadi nanti tidak ada lagi nih yang dadakan misalnya, oh belum bayar talent A, oh belum bayar untuk kemarin beli perlengkapan ini, dan sebagainya. Jadi pastikan semuanya itu sudah include begitu. Nanti lama-lama bisa bertahap. Jadi tidak juga stagnan di angka sekian persen terus selamanya, itu tidak juga, tergantung dari kembali lagi kesiapan dari sisi keuangannya itu sendiri begitu. Karena biasanya ini ada bentrok nih antara marketing dan juga finance ya. Antara marketingnya ingin yang wah banget, mereka ingin menembus dengan mungkin banyaknya lead yang masuk atau banyaknya pelanggan yang tertarik, tetapi dari sisi finance mereka juga perlu mempertimbangkan bahwa ada budget lain yang perlu diperhitungkan gitu. Jadi seharusnya dua sisi ini saling berkomunikasi dengan baik antara marketing dan juga financing ataupun budgetingnya seperti itu. Next di sini kita cara hitung lagi nih. Untuk cara hitungnya sendiri, di mana sih kita titiknya untuk melakukan evaluasi? Evaluasi paling sederhana untuk UMKM adalah ketika branding sudah dilakukan, pastikan biaya branding baik sebelum ataupun setelahnya tidak melebihi laba yang didapat. Nah, laba ini nanti yang menjadi PR biasanya. Karena kembali lagi, biasanya mereka itu hanya aware dengan uang yang masuk, tapi mereka tidak aware dengan apa yang dikeluarkan. Bahkan hal-hal kecil yang biasanya dilupakan itu adalah hal-hal yang paling penting untuk kita masukkan, yang bisa kita bandingkan antara biaya branding dengan laba itu, kira-kira masih oke atau tidak sih? Atau jangan-jangan brandingnya lebih besar daripada laba bersih. Ini sudah peringatan besar banget nih kalau udah sampai ke tahap ini gitu. Dan baiknya adalah evaluasi di tahap awal sebelum ini kejadian gitu. Dan yang paling fatal lagi adalah ketika kita branding, tapi kita pakai uang operasional, yaitu untuk uang-uang yang dikeluarkan selalu setiap bulannya atau rutin, seperti gaji atau sewa. Jadi jangan sampai ada mindset yang mungkin dari beberapa ya kasus yang terjadi, misalnya mereka ya udahlah pakai uang ini dulu gitu. Nanti juga kembali lagi, toh nanti brandingnya menghasilkan uang lagi dan seterusnya. Sedangkan branding itu termasuk hal-hal yang kurang bisa kita tentukan ya kembalinya itu kapan. Bahkan ada beberapa hal kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak bisa kita pastikan keamanannya gitu. Bahkan selain branding juga banyak sebenarnya dalam bisnis itu ada hal-hal tidak terduga yang tidak bisa kita antisipasi begitu. Maka dari itu untuk hal-hal yang sifatnya operasional dalam keuangan baiknya dipisah dengan branding. Jadi jangan sampai dijadikan satu. Nah, kalau udah sampai ke tahap ini, brandingnya lebih besar dari laba, brandingnya pakai operasional, nyentuh uang operasional misalnya, sedikit apapun, ini bukan branding lagi namanya nih, karena ini bunuh pelan-pelan dari sisi cash flow-nya, gitu. Next, di sini kita coba telusuri branding itu sebenarnya berdampak atau tidak sih ke margin dan arus kas. Jawabannya sangat berdampak di sini. Karena untuk margin dan arus kas kembali lagi ini adalah dua pegangan utamanya bisnis nih. Kalau misalnya kita masih dapat margin, paling tidak kita bisa optimalkan, bisa evaluasi biaya mana yang perlu ditekan. Kemudian kalau arus kasnya masih lancar, keluar masuknya kita juga bisa evaluasi nih. Kita akan melakukan
untuk pitching kemana, mungkin untuk mendapatkan investasi dan sebagainya. Tapi kalau dua hal ini yang nantinya mungkin salah satunya putus, maka bisnis bisa dikatakan pincang. Kenapa? Karena kalau misalnya arus kas mungkin, oke kita hitung dulu dari margin. Misal margin mulai turun nih, atau bahkan menyentuh minus nih. Nah, itu sudah tanda bahaya nih, meskipun mungkin hanya 1 atau 2 kali dalam proses penjualannya begitu, tapi tidak bisa dibiarkan. Nah, arus kasnya nanti terpengaruh. Kenapa terpengaruh? Karena balik lagi ya konsepnya marginnya minus artinya uang yang kita dapat hanya menggantikan bahkan menggantikan pun tidak dari HPP yang kita keluarkan gitu. Nah, di sini branding itu adalah biaya yang nggak kelihatan langsung. Kenapa bisa nggak kelihatan langsung? Karena hasilnya pun tidak instan. Jadi ini adalah butuh proses nanti ke depannya. Nah, untuk proses itulah nanti juga perlu dievaluasi. Seberapa lama kita mendapatkan pengembalian dari branding yang sudah kita lakukan, gitu. Tetapi masalah umumnya dari UMKM ini ketika mereka mengevaluasi margin dan arus kas ya, seringkali mereka itu fokusnya itu terpisah. Jadi bukan diimbangi, bukan berjalan bersama antara marketing dengan financing yang terjadi. Nah, masalah utamanya tadi sempat disampaikan juga nih oleh Kak Yusak. Jadi untuk konten-konten yang mungkin membuat followers naik seperti yang FYP dan sebagainya, itu belum tentu loh untuk rekening perusahaan juga akan naik. Karena bisa jadi mereka tertariknya bukan karena produknya, tapi karena lucunya mungkin atau karena sedang trending aja atau mungkin ada beberapa hal yang menurut mereka relate lalu mereka ikuti ke akun tersebut dan nantinya mungkin tidak lagi memperhatikan apa yang kita jualkan begitu. Maka dari itu di sini untuk konsepnya dalam mempertahankan atau paling tidak menjaga stabilitas dari margin ataupun arus kas kita, konsepnya adalah naikkan branding ketika omset dan margin ikut naik. Tapi kita bisa tahan branding nih kalau cash flow-nya mulai ketarik gitu. Jadi harus dipilih salah satu begitu. Jadi harus ditekankan antara salah satunya. Jadi kita tidak bisa juga untuk mengesampingkan dari sisi keuangannya. Seperti itu. Nah, dari dampak margin ke branding ke margin dan arus kas ini kita bisa bagi juga nih untuk lebih detailnya. Yang pertama, kita lihat dulu dari dampak ke marginnya. Kira-kira seperti apa sih branding terhadap margin ini? Ini bisa ada dua sisi ya, bisa menaikkan, bisa juga menurunkan. Yang pertama akan menurunkan margin ketika tadi untuk biaya branding itu semakin naik, tapi harga jual kita tetap. Jadi bukan kesalahan juga ketika misalnya teman-teman mengevaluasi harga produk ataupun harga jasa yang dijualkan itu akan dinaikkan per periode tertentu atau per musim-musim tertentu dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena ada biaya yang kita keluarkan. Untuk apa? Untuk menarik customer, salah satunya terkait branding ini. Kemudian mungkin untuk biaya-biaya lainnya, mungkin perbaikan dari segi kualitasnya di dalamnya, atau dari segi packagingnya tadi dan sebagainya itu perlu biaya, jadi perlu nominal nih. Maka akan menjadi wajar juga ketika harga jualnya naik. Kadang ada beberapa juga mungkin yang teman-teman rasakan ya, mungkin ada beberapa komplain yang mungkin kok harganya naik dan sebagainya. Padahal secara tidak langsung dari sisi produk tersebut sudah ada beberapa tambahan-tambahan yang memang menguntungkan kedua belah pihak begitu. Dan yang kedua, akan berdampak ke margin dengan baik ataupun menaikkan margin ketika yang pertama harga bisa kita naikkan nih. Tapi dinaikannya tentu dengan perhitungan ya, bukan dengan oke di sini kontennya bagus nih, penarikan leadnya bagus nih, kemudian mungkin customernya banyak yang tertarik, tapi dilihat dulu hanya tertarik sampai di fase tertarik saja atau mereka mulai tadi yang disampaikan Kak Yusak mulai penasaran, mulai mempertimbangkan, lalu mulai membeli. Jadi jangan sampai terburu-buru, ih banyak nih yang tertarik, banyak nih yang follow, tiba-tiba minggu ini yang follow naiknya 1.000 nih dan sebagainya. Jangan dulu mengambil keputusan, tapi kita lihat dulu. Bisa atau tidak nih kalau kita naikkan harga, ketika apa? Ketika terjadinya repeat order ini nih. Nanti akan diikuti. Nah, repeat order ini terjadi kalau ada trust yang ada di customer. Jadi kita pastikan dulu mereka memiliki kepercayaan terhadap produk yang kita jualkan, baik jasa maupun barang. Dan yang ketiga, perhatikan biaya closingnya. Pastikan lebih baik itu lebih kecil daripada untuk biaya closingnya itu lebih kecil daripada uang yang kita dapatkan dari sisi customernya. Seperti itu. Nah, setelah dari margin, kita coba tengok ke sisi arus kas nih. Lalu di arus kas akan seperti apa sih pengaruhnya di mana sih? Yang pertama itu kita perlu memahami bahwasannya untuk branding itu dibayar di depan, kembali lagi hasilnya tidak instan. Jadi memerlukan waktu.
Nah, kesalahan kembali yang biasanya dilakukan adalah ads-nya jalan, kontennya juga jalan, tapi tidak memperhatikan stoknya ada atau tidak. Kasnya jangan-jangan habis duluan nih untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Mungkin secara pengalaman saya pribadi dan juga mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya ketika misalnya mendapat iklan tertentu, lalu tertarik nih, bagus nih produknya dan sebagainya, mencoba menghubungi, mencoba mengulik dulu, review dan sebagainya. Pas mau check out atau pas mau tanya-tanya ataupun mungkin udah mau keputusan nih pembayaran, ternyata dari sisi penjualnya mengkonfirmasi stoknya udah gak ada gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena ini bagian dari menjaga kepercayaan dari sisi customer juga. Nah, di sini dalam prinsipnya arus kas, pisah budgetnya untuk apa dan juga pantau arus kasnya supaya nggak seret begitu. Jadi biar ke depannya kita sama-sama nih jalannya antara budget di budgeting, antara budget mohon maaf, antara budget di branding dengan arus kas yang terjadi itu sama-sama jalan gitu. Jadi tidak saling terganggu satu sama lain. Tapi tentunya saling mempengaruhi nantinya. Karena nanti kalau omset naik, pasti biaya branding juga naik. Jadi tim marketing juga bisa lebih optimal nih untuk melakukan promosi lebih baik lagi seperti itu. Next di sini kita bahas soal branding itu investasi atau beban sih. Jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari beberapa hal yang di dalamnya. Kita bahas yang investasi dulu saat ini. Nah, kenapa branding itu bisa menjadi investasi? Yang pertama, ketika ada tujuan yang jelas. Tujuannya itu untuk apa? Tadi yang sempat disampaikan juga, apakah hanya untuk awareness saja, untuk menarik lead kah, atau untuk langsung nih menjualkan, atau untuk meningkatkan kepercayaan dulu dari sisi customer-nya dan sebagainya. Kalau sudah punya tujuan seperti ini dan konten kita memang konsisten, yang mana kontennya terarah dan sebagainya, tema juga tetap mengangkat topik utamanya. Jadi meskipun diselingi dengan tren-tren yang sudah ada, tetap ada poin-poin utamanya. Misal tetap memunculkan apa sih yang mereka jualkan sebenarnya begitu. Kemudian akan menjadi beban ketika tidak ada target sama sekali. Jadi kita asal posting. Ya udahlah asal posting yang penting akunnya hidup gitu. Jangan salah dengan akun yang hidup seperti itu, justru dengan konten-konten yang mungkin asal posting tersebut yang bikin bingung nih customernya. Ini sebenarnya akun apa sih? Ini benar atau enggak sih? Ini resmi atau tidak sih? Seperti itu. Yang kedua, tidak tahu konten mana yang diprioritaskan untuk jualan. Kemudian tidak pernah evaluasi juga dari segi return-nya, apakah terkait dengan uang masuk keluarnya atau dari invest dan sebagainya. Dan yang terakhir akan jadi beban ketika cuma ngejar kelihatan profesional. Jadi kelihatannya bagus banget, wah ini media sosialnya bagus nih, talentnya oke nih, cara penyampaiannya bagus juga nih dan sebagainya. Tapi pas dicek ternyata produknya tidak sesuai, seperti itu. Jadi pastikan sesuai juga nih apa yang disampaikan di marketingnya atau di promosi iklan dan sebagainya itu sesuai dengan apa yang memang terjadi ataupun ada dalam produk atau layanan tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi dari subtema yang kali ini ya, yaitu branding itu investasi atau beban, sebenarnya bisa dikembalikan. Kalau dari branding ini memang dapat apa? Kalau ada teman-teman misalnya bisa menjawab dapat ini kok, dapat ini dan sebagainya, artinya itu paling tidak menggambarkan adanya sisi keberhasilan dari brandingnya. Tapi kalau misalnya bingung, kamu branding ini dapat apa? Bingung lagi, gak bisa jawabnya, gak dapat apa-apa lagi, belum lagi, dan sebagainya. Nah, itu yang perlu ditanyakan. Kira-kira selama ini yang dikeluarkan uangnya cuma untuk beban aja dilaba rugi atau bisa jadi aset gitu. Nah, next. Sepertinya ini yang terakhir untuk pembahasannya untuk di kali ini, di sesi ini, yaitu cara mengukur branding dengan sangat sederhana. Ini bisa digunakan oleh UMKM ataupun di tahap yang lebih lanjut. Nah, poin-poinnya sebenarnya pengukurannya itu dari mana saja? Sebenarnya dengan 4 ini itu paling tidak harus dipenuhi, yaitu selalu pantau biaya branding per bulannya. Jadi baiknya dicatat nih, branding bulan ini berapa biayanya, bulan depan berapa dan seterusnya. Kira-kira kalau ada naik turun, imbasnya kemana? Apakah yang naik juga menaikkan omset atau tidak? Apakah yang turun tetap menstabilkan omset atau tidak? Dan sebagainya. Yang kedua, selalu pantau penjualan sebelum dan sesudah. Jadi sebelum branding seperti apa, sesudah branding seperti apa. Ini juga menjadi tolak ukur keberhasilannya. Dan juga konversinya nih dari konten yang dilakukan atau dipromosikan. Serta yang paling penting adalah ada repeat order nggak nih? Atau jangan-jangan customer-nya cuma beli sekali kabur gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diukur.
Nah, di sini untuk prinsipnya pengukuran sendiri, ketika branding nggak bisa diukur, maka cuma jadi biaya. Tapi kalau bisa diukur, akan bisa jadi aset. Seperti itu. Dan baiknya kalau memang teman-teman sudah aware dengan digitalisasi ya, saat ini juga banyak sekali software-software akuntansi yang memang mereka menyediakan untuk fitur-fitur budgeting supaya nanti terkontrol dengan baik berapa bulan ini, bulan depan ada progres atau tidak, ada kenaikan atau tidak, realisasi dan anggaran sama atau tidak dan sebagainya. Sekarang itu sudah banyak sekali digitalisasi yang mendukung hal tersebut, software-software yang sudah ada begitu. Jadi nanti bisa dioptimalkan juga. Seperti itu. Mungkin kalau dari saya ini kesimpulan saja. Kurang lebihnya ada 5 poin yang mungkin bisa ditekankan. Yang pertama itu branding itu bukan soal kelihatan keren, tapi soal dipilih oleh pelanggan. Yang kedua, branding itu harus punya tujuan bisnis, bukan sekedar ikut tren. Ketiga, budget branding itu harus disesuaikan dengan omset dan arus kas, bukan masalah gengsi. Dan juga yang keempat, branding berdampak ke margin dan cash flow. Jadi wajib untuk dipantau. Dan yang terakhir, branding itu bisa jadi investasi atau beban tergantung diukur atau tidaknya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk di sesi kedua ini. Semoga ada beberapa hal yang bisa dipetik ya dari penyampaian saya. Barangkali ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Nanti kita bareng-bareng diskusi di sesi berikutnya. Saya izin cukupkan dulu. Saya kembalikan ke Kak Tiara. Terima kasih. Silakan Kak Tiara. Oke, terima kasih Kak Citra. Aduh, tenang, teman-teman. Tenang dulu. Oke, nanti teman-teman bisa masuk ke sesi Q&A. Kalau udah aku buka ya, tenang, sabar dulu. Nanti tetap ada sesi Q&A kok. Oke, selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi Q&A, kita foto dulu kali ya, kita ambil dokumentasi dulu. Mungkin bisa teman-teman nyalain dulu kameranya. Ayo, semuanya bisa dinyalakan dulu. Open cam. Oke. Untuk operator, ready? Oke, teman-teman bisa dinyalain dulu kameranya. Kita ambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3, cheers. Oke, sekali lagi ya. Oke, teman-teman kamera udah pada nyala? Oke ya, oke. 1, 2, 3, bahasa Inggrisnya keju, cheese. Oke. Nah, terima kasih ya teman-teman. Nanti kalau mau ada yang off cam lagi boleh. Oke, tiba di sesi terakhir nih, yaitu sesi tanya jawab. Nanti buat teman-teman, silakan yang ingin tanya jawab langsung diskusi bareng bisa raise hand terlebih dahulu. Lalu juga bisa menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa disampaikan nih pertanyaannya buat Kak Yusaka atau buat Kak Citraka atau buat keduanya. Untuk yang awal kita ambil sesi 3 penanya dulu ya. Tapi sebelumnya nih tadi aku udah lihat juga nih di kolom komentar udah ada yang tanya-tanya. Jadi kayaknya aku mau bacain satu dulu yang dari kolom komen. Oke, aku membaca dari Kak Andi Ramdhani. Selamat sore Pak. Ini jelas untuk ini ya, untuk Kak Yusak ya, karena Pak. Kalau Bu buat Kak Citra. Oke. Selamat sore Pak. Problem klasik yang sering dihadapi UMKM daerah saya adalah ketika produk mulai dikenal, akan segera muncul puluhan pesaing dengan produk serupa. Bahkan dengan kemasan yang mirip. Alih-alih mematenkan desain yang biayanya mahal, bagaimana pendekatan branding yang paling efektif dan cepat untuk membangun kubu pertahanan di benak konsumen? Apa yang harus dilakukan UMKM agar konsumen tidak mudah beralih hanya karena tergiur harga pesaing yang lebih murah? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu nih Kak Yusak terkait dengan pertanyaan dari Kak Andi Ramdhani. Silakan. Oke, terima kasih Kak Tiara. Terima kasih Pak Andi buat pertanyaannya ya. Ini sebenarnya problem klasik, benar gitu problem klasik. Dan kalau misalnya Anda mengalami ini, sebelumnya selamat karena berarti produknya itu sudah produk market fit gitu ya. Maksudnya udah diterima market sehingga mungkin banyak penirunya gitu. Nah, cuman saya mungkin dari perspektif brand ya, tadi yang sudah saya sampaikan juga. Pertama, ingatlah bahwa brand itu nggak cuman masalah kosmetik doang gitu. Kalau di sini kan mungkin produk dan kemasan gitu ya. Tapi anggaplah brand itu sebagai sosok kita nih.
manusia yang utuh gitu. Jadi punya karakter, punya tone of voice, terus punya ciri khas gitu. Jadi sebenarnya kalau brand kita kuat, walaupun mungkin kemasannya ditiru, mirip-mirip, tapi orang akan tetap ingat brand kita gitu. Nah, itu prinsip pertama. Lalu yang kedua adalah gimana nih caranya untuk tadi membangun kubu pertahanan gitu ya. Saya suka kata-kata ini. Memang benar sih ketika brandnya kuat, maka ini juga jadi kubu pertahanan kita. Nah, saya ada beberapa saran untuk skalanya mungkin UMKM. Yang pertama, Anda bisa jadikan diri Anda nih sebagai bagian dari branding produknya gitu. Kalau sekarang udah booming banget juga kan personal branding. Ownernya ikut ngonten, ownernya ikut tampil. Itu strategi yang sangat efektif. Kenapa? Karena produk bisa ditiru, kemasan bisa ditiru, tapi ownernya ya Anda sendiri nggak ada yang bisa niru gitu. Ketika brandingnya owner udah nempel sama brand produk dan ini kuat, maka ini akan lebih susah untuk diterobos gitu. Karena ya kehadiran Anda nggak akan bisa niru gitu. Terus yang kedua, eh bisa fokus juga ke something yang sifatnya lebih kasih value atau experience yang berbeda gitu. Contoh di Jogja ini ada salah satu usaha salad gitu ya. Dia tiap kali beli pasti dia kasih surat gitu, surat-surat kecil lah. Nah, isinya itu kata-kata semangat, kata-kata motivasi mungkin gitu. Hal yang sederhana sekali, tapi ini bikin orang ngomongin gitu. Kemarin di kantor juga sempat ada yang ngomongin, aku pesen ini dapat nih, terus dia foto, dia post di sosial media gitu. Jadi fokuslah jangan perang harga, tapi fokuslah untuk value apa yang bisa saya kasih, value unik yang memang sifatnya experience supaya konsumen tuh lebih ingat gitu. Dan yang ketiga, ini tips ketiga yang sebenarnya gampang dilakukan adalah sekarang storytelling gitu. Tapi untuk storytelling kita harus tahu sebenarnya produk kita ini kuatnya apa sih, story apa yang bisa diangkat. Misal, em, saya punya kopi misalnya, saya bikin kopi nih. Saya tahu bahwa kopi saya ini kalau saya brandingkan dan beradu langsung sama yang raksasa-raksasa udah pasti kalah. Cuma mungkin saya akan angkat cerita bahwa kopi saya ini benar-benar langsung dari petani kopi nih. Atau misalnya nanti sebagian besar omset saya ini akan banyak bantuin di petani-petani kopi gitu. Jadi Anda punya story yang kuat di balik brand Anda gitu. Itu yang jadi pembeda. Nah, mungkin tiga hal ini sih yang bisa saya rekomendasikan ke Pak Andi untuk nanti bisa bersaing di skala UMKM gitu ya. Karena mudah dilakukan dan juga tadi jangan sampai terjebak bahwa branding cuma kemasan doang dan branding itu em, apa ya, cuman nanti akhirnya perang-perang harga gitu. Jadi fokuslah ke membangun value. Itu aja sih mungkin dari aku, Kak Tiara. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Kak Yusak. Semoga menjawab ya pertanyaannya menjawab jawabannya ya Kak Andi Ramdhani. Oke, selanjutnya nih udah 3 yang raise hand. Aku mau ke Kak Rizky Dwi Arianda deh. Boleh deh Kak open mic-nya ya, bisa langsung ditujukan pertanyaannya untuk siapa. Baik, terima kasih Kak Tiara sebelumnya atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya kepada Mas apa ya? Mas apa tadi ya? Kepada Masnya dan Mbak tadi Kak. Saya mulai dari ke Masnya. Mas ada beberapa hal terakhir ini yang sempat viral juga yang namanya macan putih Kediri gitu kan Mas. Nah itu sebenarnya adalah sesuatu yang nggak disengaja tapi kemudian mendatangkan peluang menjadi desa wisata gitu. Dengan macan putih yang memang tidak garang tapi imut yang kemudian menjadi sorotan dan menghasilkan dan itu kemudian juga mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum gitu Mas. Kenapa kemudian hal-hal yang blunder gitu bisa lebih mudah diterima gitu Mas daripada yang kemudian hal-hal yang bagus. Misalnya kita promosikan tentang kesehatan misalnya atau tentang makanan. Makanan ini mengandung vitamin B2, tapi kurang 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 banyak yang komen atau kurang banyak yang like gitu kalau hal yang positif. Tapi kalau hal-hal yang blunder gitu atau hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai malah viral dan menguntungkan gitu Mas. Itu bagaimana Mas melihat perspektif itu? Terus yang kedua untuk dari Mbaknya Kledo, Mbak kan ada berita viral tentang, mohon maaf boleh disebutkan mereknya, tentang Eviseri gitu ya Mbak, tentang tata kelola dan peningkatan omset di media sosial.
tetapi hal itu tidak diimbangi dengan kesehatan dari perusahaan tersebut yang kemudian melakukan markup gitu, Kak. Mereka memberikan kepercayaan kepada publik bahwasannya keuangan mereka sehat, tata kelola mereka kuat, tapi sebenarnya itu tidak benar. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya kita menggunakan jasa Kledo itu, hal itu tidak terjadi gitu, Kak, pada pada perusahaan atau UMKM kita gitu, Kak. Tapi kita tidak membastis tentang kepercayaan publik bahwasannya tata kelola kita baik, keuangan kita baik, padahal sebenarnya tidak sehat gitu, Kak. Itu sih pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada Kak Tiara. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih Kak Rizky, karena tadi kayaknya udah Kak Isak udah ngomong panjang ya di awal. Kayaknya sekarang Kak Citra dulu aja deh jawab. Biar gantian ya. Oke, Oke, baik. Terima silakan kasih. Kak. Siap. Terima kasih Kak Tiara untuk kesempatannya. Kak Rizky juga terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin perkenalan lagi Kak Rizky, saya Citra. Jadi bukan banyak Kledo lagi ya. Maaf, Kak. Oke, tidak apa-apa. Baik, jadi tadi sedikit saya konfirmasi ulang dulu untuk terkait pertanyaannya bahwa ada beberapa yang mungkin yang digunakan juga oleh UMKM yang mengklaim bahwa untuk laporan keuangannya itu baik-baik saja dan juga tidak ada masalah. Apakah itu dari segi platform yang memang menyediakan layanan, lalu dari sisi UMKM-nya tidak merasakan hal tersebut? Seperti itu yang digarisbawahi Kak Rizky? Atau untuk digarisbawahinya di bagian apa Kak Rizky? Di bagian brandingnya sih, Kak, mereka mengatakan bahwasannya mereka tuh tata kelola atau pencatatannya bagus. Cuman kemudian kan dari perusahaan mereka sendiri enggak, yang kemudian dalam artian tanda korupsi gitu sih, Kak. Artinya Oh, memarkup mm-mm. keuntungan padahal nggak sesuai gitu. Yang kemudian Oke. berujung kepada yang saya sebutkan tadi efisiensi itu bermasalah gitu, Kak. Jadinya. Oke, baik. Bagaimana Nah, Kledo menanggapi itu, Kak? Kalau kita pakai Kledo, apakah udah pasti itu akan terhindar dari markup atau korupsi gitu, Kak? Terima kasih, Kak. oke, oke baik. Terima kasih banyak Kak Rizky untuk konfirmasi ulangnya. Mohon maaf ya, tadi sedikit saya konfirmasi. Jadi untuk hal-hal tersebut, untuk yang mungkin membranding diri ataupun membranding dari segi usahanya bahwa mungkin baik-baik saja dan mungkin memang itu adalah citra yang perlu diperlihatkan ya. Kan untuk dari segi bisnis, kebanyakan mereka itu memperlihatkan hal-hal baiknya. Tidak mungkin kan kita memperlihatkan hal-hal buruknya gitu, atau mungkin hal-hal minus yang memang ada di dalamnya. Tetapi kembali lagi lama-kelamaan, apalagi kalau tadi mencakup bahkan sampai ke hal yang membawa ke arah korupsi ya, mohon izin untuk yang tadi disampaikan oleh Kak Rizky juga, yaitu kan artinya kembali lagi ya, bahwa apa yang kita sampaikan ke publik, ke ranah publik, ketika memang tidak sesuai dengan keadaan yang asli di perusahaan tersebut, begitu apalagi sudah menyangkut mungkin terkait dengan sisi keuangan yang dimilikinya sendiri, ya kembali lagi nanti kita akan tahu secara sendiri apa yang terjadi sebenarnya dengan perusahaan tersebut begitu ataupun dengan platform yang dijalani tersebut. Lalu kalau misalnya Kak Rizky bertanya apakah kalau nanti dengan Kledo kita akan terhindar dengan hal tersebut atau tidak dan sebagainya, kita kembali ya Kak Rizky ya. Jadi untuk dari Kledo sendiri, ini adalah software yang memang kami hanya membantu untuk membantu dari segi pencatatan keuangan dari UMKM untuk lebih terdigitalisasi. Jadi supaya menghindari adanya miss pencatatan yang dilakukan ketika dilakukan secara manual. Namun kami juga tidak bisa menjamin bahwa untuk usaha tertentu akan selalu baik-baik saja ketika menggunakan Kledo, begitu. Karena kenapa? Untuk Kledo sendiri biasanya kami menyarankan silakan catatkan sesuai dengan yang real, yang ada. Bahkan setiap kali sesi konsultasi berlangsung dengan PAC beserta dengan beberapa klien kami selalu menanyakan dan juga memastikan bahwa ini akan dicatatkan seperti apa. Yang terjadi di lapangan bagaimana, seperti itu. Jadi kembali lagi, Kledo tidak bisa menjamin apakah ketika kakak menggunakan platform kami, bisnisnya akan baik-baik saja. Namun sejauh ini untuk dari segi branding ya Kak ya, yang disampaikan oleh Kledo dan sebagainya, itu memang bisa diakses oleh user baik mungkin di awal dalam mendapatkan informasi Kledo maupun nanti ketika sudah terjun, ketika sudah menggunakan trialnya ataupun proses berlangganan. Seperti itu Kak Rizky. Ada yang perlu dikonfirmasi dulu mungkin? Boleh? Sangat menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik dengan senang hati. Saya kembalikan ke Tiara, silakan. Oke, mungkin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Kak Yusa, bisa dijawab. Oke, thank you Mas Rizky buat pertanyaannya. Fenomena yang unik memang sih. Tadi juga saya googling sedikit macan putih Kediri ya. Sebenarnya kalau ngomongin tentang sesuatu yang viral ya, tadi kan Mas Rizky sampai ini
misalnya apakah sesuatu yang viral itu relevan dengan hal-hal yang nilainya positif atau edukasional? Jawabannya sih sayangnya tidak gitu. That's why beberapa informasi yang mungkin secara edukasi itu bagus dan positif itu justru malah nggak naik, tapi misalnya berita-berita yang mungkin kurang mengedukasi atau negatif malah naik gitu. Nah, itulah realita. Memang sesuatu yang viral itu tidak selalu nuansanya positif. Nah, cuman mungkin saya akan menjelaskan dari segi framework. Jadi dulu tuh saya pernah baca satu buku namanya Contagious, itu namanya karyanya Jonah Berger, profesor. Dia benar-benar neliti tentang faktor-faktor apa sih yang bikin sesuatu itu bisa viral gitu ya. The science behind virality gitu. Nanti teman-teman kalau tertarik bisa baca bukunya juga. Cuman at least ada beberapa poin sebenarnya yang menarik. Yang pertama, dia bilang itu sesuatu akan bisa viral kalau itu tuh sifatnya punya emotion yang memang high arousal. Jadi emosi emosi yang bikin seseorang itu nggak tahan untuk nggak nyebarin gitu. Nah, dia jelasin sih ada beberapa jenis emosi. Emosi yang pasif, emosi yang meledak-ledak yang pengen orang share gitu. Misalnya kayak kita emosinya sedih gitu. Orang nonton konten sedih, tenang, ya udah dia akan seneng, puas, tapi dia nggak akan nge-share. Tapi kalau kita baca berita negatif, wah, si ini ternyata terjadi misalnya pelecehan seksual atau apa yang membuat publik marah, itu akan viralnya cepat banget. Kenapa? Karena itu high arousal. Jadi orang akan merasakan emosi yang meledak-ledak sehingga dia pengen nge-share hal itu. Nah, aku pikir mungkin salah satu yang terjadi nih soal tadi macan putih Kediri itu mungkin ya dia punya spektrum emosi yang cukup high arousing gitu. Pertama, karena ini harusnya macan-macan tuh kan wajahnya garang dan menakutkan, tapi ini tuh malah wujudnya lu bundar, lucu, senyum, gemes gitu kan. Mungkin ini orang langsung refleks ini aja nggak masuk di otak dan akhirnya jadi apa ya? Jadi ini lucu nih, aku harus harus share supaya orang lain tahu gitu. Nah, menurut saya ini termasuk emosi yang itu gitu. Terus yang kedua, ada satu faktor lagi selain emotion adalah publik gitu. Ketika visibilitas sesuatu itu cukup tinggi buat publik, itu orang orang akan cenderung ingat sesuatu itu dan orang akan cenderung sesuatu akan jadi viral gitu. Nah, kalau konteksnya ini Macan Kediri ya karena memang dia ada di tempat publik, terus orang lewat juga eh, dia lihat langsung. Nah, otomatis itu akan juga menjadi trigger sesuatu tuh bisa 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 viral dengan cepat gitu. Karena setiap hari pasti ada orang baru yang lihat dan mungkin akan diomongin orang itu. Sama faktor ketiga adalah stories gitu. Sesuatu itu bisa viral karena storytelling yang baik. Itu story di baliknya. Kalau saya amati si Macan Putih Kediri ini unik storynya. Kenapa? Karena budgetnya itu ya relatively murah lah ya. Dia bilang cuma 3,5 juta, tapi dari kantong pribadi si pembuatnya juga gitu. Terus kalau saya lihat juga baca ceritanya unik. Misalnya ada unsur mistisnya. Oh, sebelumnya dia sempat mimpi juga didatengin macan gitu. Terus dia terinspirasi supaya ini lebih lebih friendly gitu ya. Jadi story di balik patungnya pun menarik gitu untuk diikutin. Mungkin ini yang bikin ini jadi lebih viral lagi. Bentuknya lucu, emosional, terus juga kisah pembuatannya juga menarik dan publik juga orang lihat dengan mudah gitu. Mungkin itu sih kalau saya boleh menjawab dari sudut pandang kenapa viral. Oke, terima kasih Kak Yusak. Apakah sudah menjawab? Eh, kok Ya hilang? Kak Tia, cukup menjawab Oke, Kak Tia. menjawab ya. Iya. Oke, terima kasih kalau gitu Kak Rizky. Oke, selanjutnya ini ada lagi yang raise hand ya. Ini aku akan ke Kak Aditya. Halo Kak Aditya, mungkin bisa open Oh, mic-nya. iya, Oke, ya, boleh Kak, silakan pertanyaannya mau ditujukan ke Kak Citra atau Kak Yusak atau Kak keduanya. Silakan. iya. Jadi, terima kasih atas paparan dari Kak Yusak dan Kak Citra ya. Mungkin pertama dari Kak Yusak dulu. Pernah sempat sih baca dari data Salesforce ya, yang kalau menunjukkan kalau 88% ini kan pelalang customer ini kan cenderung lebih loyal dengan brand yang uh, memberikan personal experience ya dan interaksi empatik. Cuma kan kalau di Indonesia sendiri kan realitanya ini kan banyak konsumen yang memang pikirannya masih pragmatis ya, yang penting harga murah dan cepat menarik. Nah, kira-kira menurut Kak Yusak ini sendiri, caranya gimana sih supaya mungkin bisa tetap membangun emosional resonance customer yang
mungkin di tengah kondisi seperti ini kan ya di sosial media sendiri kan udah banyak tuh ide-ide atau inovasi yang lebih ke branding-branding yang unik-unik itu. Kadang ya saat ini bukan cuma soal teknologi aja sih, tapi ya lebih ke risiko social mapping yang dari customer sendiri yang mungkin uh, berubah-ubah terus ya dari tekanan ekonomi dan sosial juga. Nah, kemudian ini Kak terkait dari uh, tadi ya salah satu slide-nya, cuma lupa sih saya judulnya apa. Cuma kan bagaimana tetap mempertahankan branding. Nah, kira-kira kalau case-nya ini ada satu komentar yang impact-nya ini dampaknya signifikan yang mungkin bisa ngalahin sampai uh, ngalahin mengalahkan dari testimoni yang positif ini. Nah, ini caranya gimana sih untuk brand ini bisa membangun perisai ya agar tidak mudah kolaps lah Kak. Nah, kemudian untuk Kak Citra, tadi kan ada penjelasan ya tentang 3 kriteria yang ada persentasenya ini. Nah, kira-kira kalau brandingnya ini kan sebenarnya kalau untuk usaha yang usaha ini kan sebenarnya kan uh, labil ya fluktuatif. Nah, sebenarnya kan tidak menentu juga Kak. Apakah ini masuk yang tadi kriteria pertama, kedua, ketiga. Nah, kira-kira sebenarnya uh, kita bisa pakai persentasenya ini setelah lihat dari omsetnya ini stabil beberapa bulan atau ada patokan seperti apa Kak? Itu aja Kak, pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Aditya. Mungkin bisa dijawab dulu. Kayak ini panjang banget ya. Oke, silakan Kak Yusak dulu aja deh kayaknya. Panjang banget soalnya ini. Oke, thank you sebelumnya Mas Adit buat pertanyaannya ya. Tadi saya coba jawab satu-satu ya. Yang pertama tadi terkait personal experience ya. Sebenarnya based on research mungkin itu matters gitu ya. 88% tadi katanya orang akan engage gitu. Cuma faktanya gimana di lapangan gitu. Kalau dari pengalaman saya, pertama kita harus lihat dari konsumen segmennya dulu sih gitu. Tadi kan Mas Adit bilang, oh di Indonesia mungkin beberapa orang pragmatis gitu, nggak bisa appreciate itu gitu. Cuman sebenarnya faktanya adalah itu tergantung dari karakteristik si marketnya dulu gitu. Kalau misalnya kita terutama bermain di market yang terutama middle kelasnya mungkin apa ya sebutnya A atau B atau high class gitu, biasanya mereka akan bisa appreciate itu kok gitu terkait personal experience. Tapi memang untuk beberapa audience atau beberapa market yang memang mungkin di kalangan level tertentu kelasnya lebih di bawah biasanya memang nggak terlalu ini buat mereka gitu nggak terlalu matters yang matters buat mereka adalah pricingnya atau harganya gitu jadi tiap market tuh memang punya karakter price sensitivity-nya itu sendiri-sendiri gitu. Nah, biasanya sih saya selalu rekomen kalau memang price sensitif banget, ya either Anda siap perang harga atau memang cari ceruk pasar yang lain yang memang bisa lebih appreciate ke tadi experience gitu. Walaupun mungkin secara market size-nya lebih kecil gitu ya. Nah, faktanya adalah di dunia yang semakin digital ini dan semakin banyak gimmick-gimmick marketing, konten-konten gitu, malah menurut saya orang tuh mulai craving lagi yang namanya offline experience atau nggak cuma digital doang, tapi juga bagaimana bisa engage sama brand tadi lewat personal experience atau memang engage langsung gitu. That's why beberapa event-event sekarang tuh mulai jalan, bahkan beberapa eh, bisnis yang saya kenal juga darinya tadi cuma online doang, dia mulai bikin community event gitu-gitu. Jadi trennya tuh sebenarnya ke arah situ juga nih. Ada digital eh, apa ya nama sebutannya ya? eh, Orang lelah secara berinteraksi secara digital, that's why dia juga butuh berinteraksi dengan brand itu secara personal, secara onsite gitu lewat aktivasi dan event-event sebagainya gitu. Terutama kalau memang brand Anda tuh main di ranahnya komunitas gitu, itu penting banget gitu. Jadi menurutku masih matters banget untuk personal experience selama memang target marketnya itu niche-nya itu sesuai dan memang nggak price sensitif banget gitu. Harus dites dulu di segi marketnya gitu. Terus yang kedua tentang mempertahankan branding gimana nih caranya? Misalnya tadi kan disebut juga ada testimoni positif, tapi eh, gimana caranya ketika something happens gitu ya, terus yang bahkan mengalahkan testimoni positif, gimana kita membangun perisai gitu ya dari pertanyaannya. Nah,
Mungkin ini tadi sebenarnya lebih ranahnya PR karena ini sebutnya crisis management gitu ya. Cuman saya coba jawab dari experience saya gitu ya. Dulu di perusahaan tempat saya kerja itu pernah satu kejadian yang cukup menghebohkan, yaitu eh, KOL atau influencer itu ada yang komplain karena kontennya itu dipakai tanpa izin gitu. Jadi brandnya masih baru dan ada kejadian krisis itu. Nah, kalau begitu kan sebenarnya kayak testimoni positif gimana pun juga nggak ada gunanya kan, karena memang isunya lagi naik banget gitu dan KOL-nya lumayan eh, vokal gitu ya, menyuarakan di digital. Nah, terus PR-nya ngapain waktu itu? Yang pertama, dia melakukan pendekatan personal gitu. Jadi komplainan customer ini semakin kita menanggapi dengan meledak-ledak, semakin kita denial, itu biasanya akan semakin parah efeknya gitu ya. Kemarin juga di sosial media kita menyaksikan yang kasus apa namanya sexual harassment itu juga kan ownernya udah kasih klarifikasi tapi malah lebih lebih parah lagi gitu kan kalau nggak tepat. Nah, pertama biasanya sih ya jangan denial, tapi memang ke publik ya gentle aja gitu. Kalau memang memang ada kesalahan, ada mistake dari brandnya ya ngaku aja. Itu akan lebih diapresiasi publik dibandingin kita denial. Terus yang kedua biasanya sih pendekatan personal ya. Pendekatan personal waktu itu akhirnya ada tim yang ngedeketin influencernya, terus ngajak ngobrol, terus akhirnya sekarang malah jadi partner gitu, akhirnya jadi teman gitu. Nah, itu mungkin gimana caranya untuk kita sebagai brand tuh menjaga reputasi gitu. Ya just be honest aja sih. Kayak identitasnya ya misalnya kayak saya nih, ada orang yang marah saya sama-sama saya, ya udah sebagai orang yang baik yang bisa diapresiasi sama publik gimana sih? Ya udah minta maaf dong. Terus habis itu memang ngobrol gitu. Jadi sebenarnya pandangannya lebih ke situ sih. Mungkin dari saya itu untuk tadi pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yusak. Oke, selanjutnya bisa dibantu dijawab Kak Citra. Silakan. Oke, siap baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya juga Kak Aditya dan Kak Tiara kesempatannya. Tadi untuk terkait dengan pengukuran dari segi perhitungan budgeting ya untuk branding yang 3 tahap tadi, yang awal stabil ataupun yang mapan dengan beberapa persentasenya. Mungkin sedikit saya tekankan kembali, sebenarnya itu tidak ada untuk persentase secara patennya. Jadi seperti yang saya sampaikan di tadi pemaparan, bahwa sebenarnya tidak ada juga yang mengaturkan kamu harus berapa persen, lini usaha ABC harus berapa persen dan sebagainya. Dan juga tidak bisa dibandingkan antar lini usaha. Bahkan di usaha yang sama lininya, baik itu jasa dengan jasa ataupun mungkin retail dengan retail dan sebagainya, itu mereka memiliki kesehatan finansial keuangan secara sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa di-compare juga. Namun yang bisa dilakukan adalah kalau tadi dari ceritanya Kak Aditya ya, kalau misalnya omsetnya naik turun dan sebagainya, artinya itu kan belum stabil ya dari segi perhitungan atau pengkategoriannya gitu. Sedangkan di kategori yang tadi ada awal, stabil dan juga mapan. Mungkin kalau memang ingin mengacu pada persentase yang referensi yang saya sampaikan tadi, boleh dengan menggunakan persentase yang awal dulu untuk UMKM awal dulu di angka 3-5% dari omset. Lalu untuk lanjutannya tadi untuk brandingnya sendiri apakah nanti dilakukannya ketika kita tahu omsetnya berapa? Tidak juga, karena seperti yang disampaikan Kak Yusak juga di awal tadi, bahwa branding itu banyak caranya. Bahkan dari awal kita launch atau sebelum launch malah untuk dari produknya, kita bisa loh untuk branding yang mungkin secara hemat dulu atau bahkan tidak mengeluarkan budget sama sekali. Sama-sama untuk memperkenalkan terlebih dahulu identitas produknya seperti apa, jasanya, atau bahkan apa yang diunggulkan dan sebagainya itu bisa dilakukan dari awal. Lalu untuk omset apa gunanya? Gunanya adalah untuk evaluasi. Jadi ketika nanti sudah diketahui kita branding, omsetnya ada. Nah, tadi kaitannya dengan yang fluktuasi omset tersebut, sebenarnya branding itu kan salah satu cara untuk kita menstabilkan omset sebenarnya. Maka kalau misalnya dengan branding tertentu, omset kita justru makin menurun atau bahkan tidak menyentuh titik stabil sama sekali, artinya perlu dikoreksi. Kira-kira brandingnya kah yang perlu diperbaiki atau dari sisi kita mengeluarkan budgetingnya seperti itu. Itu mungkin saya kembalikan ke Tiara. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Citra. Gimana nih Kak Aditya, apakah sudah terjawab atau ada lagi yang mau disampaikan? Sudah terjawab Kak dari kedua narasumber, saya rasa sudah cukup menjelaskan dari pertanyaan tadi. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Aditya atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya ini kan aku juga baca-baca ya dari komen. Ini ada yang tanya menarik banget nih dari Kak Andreas. Izin bertanya Mas Yusuf. Mohon maaf nih Mas Andreas namanya Mas Yusa ya.
baca nih, Ikro, mohon maaf nih. Oke, lanjut ya. Izin bertanya, Mas Yusa, apakah ada cara untuk melihat konten ini? Apakah ada cara untuk melihat konten ini efektif atau tidak saat menggunakannya di iklan? Harapannya bisa menghindari boncos sejak dini. Terima kasih. Silakan Dika Yusak. Lucu ya, komedi nih, tengah sore-sore gini. Oke, oke, ini udah ini lapar ya. Oke, thank you Mas Andreas. Ya, cara untuk melihat konten efektif atau tidak saat menggunakan di iklan, sebenarnya ini mungkin agak teknis ya, karena kaitannya sama digital advertising gitu. Cuma kalau misalnya di eh, Meta Ads gitu, kalau Mas Andreas pakai Meta Ads atau ads-nya dari Facebook, itu kita ada namanya fitur A/B testing gitu. Biasanya advertiser juga ada metode A/B testing. A/B testing itu apa? Untuk kita melihat apakah A, materi A dan materi B ini kalau misalnya diadu bareng-bareng nih, itu lebih efektif yang mana gitu. Jadi pertama cara paling mudah ya pakai fitur A/B testing itu. Nanti biasanya setelah 5 sampai 7 hari bakal kelihatan, oh ternyata click through rate-nya atau orang lebih banyak ngeklik tuh yang ini nih atau orang lebih banyak views tuh konten yang ini. Nah, ketika itu udah terjadi ya kita akan kill konten yang B, kita jalan dengan konten A gitu. Jadi itu cara-cara kita untuk bisa menghindari boncos ke belakang gitu. Tapi memang effortnya di depan adalah pastiin sediain lebih dari satu ads. Jadi iklan tuh jangan cuman punya amunisi satu doang nih iklannya gitu. Tapi bikinlah 2 atau 3 set supaya kita bisa adu gitu. Nah, matriksnya ya sebenarnya paling gampang dilihat ya ini cost per view ya, cost per view. Semakin tinggi cost per view-nya, berarti itu semakin mahal nih untuk Mas Andre mengiklankan. Artinya konten ini dianggap semakin tidak relevan dengan target audiens yang dituju. Tapi kalau misalnya CPV-nya rendah banget, wah ini berarti algoritma seneng nih sama kontennya. Apalagi kalau misalnya CTR-nya, CTR itu click through rate. Jadi misalnya dari 1.000 yang ngeklik berapa 100 gitu, berarti CTR-nya kan mungkin 0, berapa 1% gitu ya. Nah, itu bisa dibandingin juga. Yang CTR-nya paling tinggi berarti itu lebih bagus. Tapi balik lagi ya tergantung sama funnel yang tadi. Iklannya di funnel mana? Apakah goal-nya adalah untuk views? Berarti ya bisa lihat CPV-nya. Tapi kalau goal-nya adalah untuk klik atau untuk engagement ya bisa lihat dari click through rate-nya. Gitu. Jadi dengan A/B testing dibandingin winning kontennya baru kita suntik dana yang lebih besar. Gitu. Terima kasih. Oke, dari Kak Yusak. Terima kasih ya Kak Yusak. Kak Andreas ini udah menjawab, terjawab ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Bisa ditulis atau mau open cam, boleh. Oke, kalau good. Oke, ada lagi yang mau, oh, maaf tadi tipe. Oke. Oke deh kalau kayak gitu. Eh, oke nih karena sudah mau jam 16, sudah mau jam 4 sore, dan kita sudah mendekati sesi terakhir webinar, dan saya lihat juga beberapa pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah ikut bertanya dan kita diskusi bareng juga. Oke, dan terakhir ya, sebelum kita menutup webinar kali ini aku ingetin juga buat teman-teman untuk mengisi formulir kehadiran dan juga feedback yang nanti akan bisa teman-teman akses di kolom chat ya. Nanti akan dikirimkan oleh host. Dan karena kalau misalnya teman-teman nggak ngisi form kehadiran dan juga form feedback, nanti teman-teman tidak bisa mendapatkan atau mengklaim benefit yang sudah disounding tadi di awal. Seperti itu. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau mungkin ada sepatah, 2 patah, 3 patah kata dari narasumber kece yang hari ini. Kak Citra, Kak Yusak, ada yang mau disampaikan? Aman? Cukup? Oke, kalau gitu terima kasih buat Kak Citra dan juga Kak Yusak buat insight-nya, buat materinya, karena ini keren banget sih, jujur kayak dari aku pribadi ya, karena aku juga sedang cukup sering di dunia sosmed nih, ngurusin tofu, bofu, mofu, kayak gitu. Jadi kayak belajar lagi nih tadi. Thank you banget sih Kak Yusak, jadi kayak, belajar ulang nih dari awal. Kayak gitu. Kayak ngingetin lagi ke aku, dan juga sebenarnya brand-brand yang ternyata juga di-handle sama Kak Yusak itu
aku sering ada yang aku pakai juga, ada yang aku datengin juga, kayak gitu. Jadi kayak keren juga, aku juga sering ngikutin itu juga di sosmed, dan ternyata ada seseorang di balik itu dan ternyata lagi ngobrol sama aku juga kali ini, dan itu keren banget sih. Terima kasih materi dan juga insight-nya juga. Thank you juga Kak Citra yang udah share materinya. Itu juga keren banget buat teman-teman yang emang lagi berjuang ya, terutama biar nggak boncos juga ketika nanti mau terjun ke branding di UMKM. Oke, selain itu, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti diskusi sampai sesi paling akhir ini. Semoga insight yang dibagikan tadi bermanfaat dan bisa langsung diterapkan pada semua bisnis atau pekerjaan teman-teman semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore dan juga tetap semangat. Selamat berpuasa juga teman-teman. Terima kasih Selamat semua. malam. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.